Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Melani Ramadhani dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah video untuk penjelasan flowchart dari soal 1 dari tugas codingan C++ kemarin. Langsung saja, untuk soal nomor 1 di sini saya akan membacakan terlebih dahulu perintah-perintahnya. Untuk langkah awalnya, di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai nih, yaitu berupa nilai 8 mata pelajaran. Yang pertama ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN Fisika, Biologi, Kimia, dan IPS. Langsung saja di sini kita akan buat flowchartnya. Nah, untuk langkah awal membuat si flowchart, kita akan memulai programnya terlebih dahulu. Di mana untuk membuat si bentuk flowchart, memulai program, kita akan menggambarkannya sebuah bentuk oval. Jadi bentuk oval ini gunanya itu atau fungsinya digunakan untuk memulai program ataupun mengakhiri program dari seluruh program yang akan kita kerjakan. Selanjutnya, tadi kita kan disuruh untuk memasukkan nilai nih dari 8 mata pelajaran ini. Nah, langkah awalnya atau langkah berikutnya, kita akan tarik nih menggunakan tanda panah terlebih dahulu. Karena di sebuah flowchart ini, kita disuruh membuat alur-alurnya ini dengan menggunakan si tanda panah ini. Jadi alurnya itu jelas arahnya kemana. Tanpa menggunakan si tanda panah nih, misalnya hanya garis saja. Jadi kita tuh tidak tahu nih bagian-bagian mana saja atau langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan selanjutnya atau langkah-langkahnya itu kita tidak tahu dari sini, terus langsung langkahnya itu akan mengerjakan langkah yang bagian mana. Nah, tadi kan kita disuruh untuk menginputkan 8 mata pelajaran tadi kan. Nah, untuk bentuk input itu sendiri, simbolnya itu seperti ini nih, simbol input ataupun simbol output, yaitu berbentuk jajar genjang. Nah, tadi itu disuruh menginputkan 8 mata pelajaran ini. Nah, di dalam gambar jajar genjang ini, bentuk jajar genjang, di dalamnya kita akan input masukkan mata pelajaran tadi, yaitu matematika, Inggris, Indonesia, PKN Fisika, Biologi, Kimia, dan IPS. Selanjutnya, kita ini disuruh untuk menyeleksi rata-rata nih. Menyeleksi rata-rata, yaitu rata-rata wajib atau mata pelajaran yang wajib. Nah, untuk mata pelajaran wajib itu ada si mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, matematika. Dan nilai rata-ratanya itu harus minimal 80. Nah, untuk bentuk diagram alirnya atau flowchartnya, kita akan tarik menggunakan tanda panah, lalu kita akan bentuk persegi panjang. Gunanya persegi panjang ini yaitu bentuk suatu proses yang akan kita kerjakan. Jadi, setelah kita masukkan 8 mata pelajaran ini, kita akan memproses untuk menghitung nilai rata-rata wajibnya, nilai mata pelajaran wajibnya. Yang mana tadi ada mata pelajaran Indonesia, Inggris, matematika, dan PKN. Selanjutnya kita bagi dengan 4. Nah, selanjutnya, tadi kan untuk nilai rata-rata wajib nih, itu nilainya itu minimalnya itu 80. Jadi untuk rata-rata wajibnya, di sini kita gunakan simbol decision atau bentuk percabangan, di mana rata wajibnya itu besar sama dengan 80. Nah, di simbol percabangan ini ada nilai benar dan salah, yang dimana jika benar, kita akan langsung memproses perintah ke selanjutnya. Jika salah, berarti tidak lolos. Untuk perintah selanjutnya tadi, jika rata-rata mata pelajaran wajib yang lebih dari 80 ini atau minimal 80 itu, jadi si program itu akan menyeleksi kelayakan bidang. Ada 2 bidang, yaitu bidang saintek dan sosum. Jika nilai kita itu mencukupi nilai 80 nih, atau nilainya tuh bahkan lebih, jadi kita akan layak masuk ke 2 bidang ini. Untuk bentuk flowchartnya seperti ini. Nah, untuk kelayakan bidang ini kan ada 2, ada kelayakan saintek dan sosum. Untuk saintek itu sendiri, mata pelajarannya rata-rata nilai mata pelajaran yang harus kita sanggupin itu ada fisika, biologi, kimia, matematika. Dan nilainya itu harus lebih dari 87 jika kita layak masuk ke bidang saintek. Nah, kita hitung lagi nih nilai rata-rata sainsnya atau nilai rata-rata saintek itu. Tadi kita akan gambarkan dengan bentuk persegi panjang. Untuk nilai rata-rata saintek itu tadi ada 4 mata pelajaran kan, ada fisika, biologi, kimia, dan matematika.
Nih, fisika, biologi, kimia, dan matematika. Lalu kita bagi dengan 4. Kita akan mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu dari nilai rata-rata saintek. Kedua, kita akan gunakan struktur percabangan. Di dalam nilai rata-rata saintek ini, yang harus disanggupi bila kita layak masuk ke dalam bidang rata saintek itu, nilainya itu harus lebih besar dari 87. Nih, kita gunakan struktur percabangan. Untuk struktur percabangannya itu sendiri, untuk kondisi benar, kita akan layak sainteknya terlebih dahulu. Jika kita mencukupi kan nilainya rata-rata sainteknya, kita akan mencetaknya bentuk bahwa kita ini layak masuk ke bidang saintek, yaitu untuk bentuk simbolnya kita menggunakan simbol jajar genjang, yaitu input atau output, atau mencetak hasil layar ke komputer nanti. Selanjutnya, bila kita layak ke saintek itu, jadi kita disuruh untuk memilih dua profesi nih. Nah, setelah kita layak masuk ke bidang saintek kan, jadi kita akan masuk ke profesi yang akan kita masukin. Jika ke saintek itu sendiri ada dua profesi, yaitu si dokter dan astronot. Nah, jika kita masuk ke dokter, itu ada syaratnya lagi, yaitu syarat yang harus kita penuhi ada pelajaran yang harus kita sambung terlebih dahulu itu ada 3, yaitu biologi, kimia, dan matematika. Nih, jadi kalau mau masuk dokter atau terpilih ke profesi dokter, jika nilai SAIS rata-rata sainteknya itu tercukupi, jadi kita harus menyukupi juga nilai mata pelajaran biologi, kimia, dan matematika. Dan nilainya itu harus lebih dari 95. Nah, jadi untuk rata-rata sainteknya itu harus lebih 95, terutama dari mata pelajaran nih, itu biologi, kimia, dan matematika. Nah, ini untuk bentuk flowchart selanjutnya, diagram alir selanjutnya. Nah, jika false itu kita akan masuk ke struktur percabangan terlebih dahulu. Kita masukkan mata pelajarannya dulu kan, karena untuk nilai benarnya itu hasil outputnya yaitu profesinya, yaitu si dokter, bukan si mata pelajaran ini. Untuk mata pelajaran yang harus tercukupi di dokter yaitu biologi, kimia, MTK, dan nilainya itu harus lebih 95, itu kita tuliskan false, karena untuk hasil yang benar di outputnya nanti yaitu si profesinya itu sendiri, yaitu dokter, dengan menggunakan simbol jajar genjang atau output jajar genjang. Nah, selanjutnya jika kita layak ke saintek itu tadi kan jika kondisinya benar kan? Nah, jika kondisinya salah nih, jadi kita akan menjalankan ke bidang selanjutnya, yaitu bidang kelayakan masuk ke sosum. Sama seperti tadi, kita akan mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu jika kita layak ke bidang sosum itu sendiri. Dan untuk mata pelajarannya yang tercukupi itu harus ada mata pelajaran Indonesia, PKN, Inggris, dan IPS. Nah, terus lalu kita bagi dengan 4. Nah, jika rata-ratanya sudah proses, ini kan bentuk dari proses kan, bentuk dari persegi panjang, lalu kita masuk ke jadi kita akan masuk ke simbol percabangan lagi. Jadi nilai rata-rata sosum yang harus tercukupi itu harus lebih besar dari nilai 84. Nih, nilai rata-rata sosumnya itu harus lebih dari 84. Nah, jika benar, kita akan cetak ke outputnya itu, yaitu dengan cetakan layak sosum. Jadi Anda itu layak nih masuk ke bidang sosum, bidang kelayakan sosum, jika rata-rata sosumnya itu terpenuhi. Nah, tadi kan di bidang saintek dan sosum itu kan kita disuruh memilih lagi kan, yaitu memilih profesinya. Jadi kita masuk ke pernyataan percabangan nih. Kita akan masuk ke simbol percabangan lagi, yaitu decision. Jika layak sosum. Nah, untuk layak sosum tadi kan profesi yang harus kita pilih yaitu hakim dan wartawan kan. Nah, untuk output yang benar kan yang ini nih, hakim dan wartawan, bukan nilainya itu sendiri, bukan nilai IPS dan bahasanya, bukan itu hasil outputnya, tapi si profesinya itu sendiri. Nah, jika salah, kondisinya salah, ya kita akan masukkan ke mata pelajarannya terlebih dahulu yang harus disanggupin oleh profesi yang pertama di bidang sosum, yaitu hakim. Nilai mata pelajaran yang harus disanggupin yaitu IPS Indonesia, dan nilainya itu harus lebih besar dari 88. Nih, jika benar kita akan cetak, yaitu ya cetak si hakim, kita cetak si profesinya itu.
Nah, jika salah, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, mengecek proses setelahnya. Kan ada dua profesi kan, kita akan cek lagi ke profesi satunya, yaitu wartawan. Nah, untuk profesi wartawan ini, ada dua mata pelajaran juga yang harus kita sanggupin, yaitu Indonesia dan Inggris. Dan nilainya itu harus lebih besar dari 86. Lalu kita tarik si hasil outputnya yang benar, yaitu wartawan. Di sini jangan lupa dibagi pakaikan si true. Selanjutnya, jika semua program atau proses-proses yang kita buat vouchernya itu sudah selesai, kita akan akhiri seluruh program yang telah kita kerjakan nih. Nah, kita tarik menggunakan bentuk gambar oval. Kan, karena oval itu kan tadi untuk memulai dan mengakhiri program kan. Nah, kita akhirin programnya menggunakan simbol oval juga. Terus di dalamnya kita ketik selesai. Nah, di sini untuk profesi sosumnya ini kita berhentikan juga programnya, perintah programnya. Kita tarik si aliran datanya, panahnya ini ke oval selesai. Di sini juga untuk si science tag-nya yang profesi dokter dan astronotnya. Nah, kita tarik jika si perintah ini sudah selesai. Dan yang ini, yang misalnya dari awal nilai rata-rata wajibnya itu kan tidak terpenuhi nih. Jadi yang tidak lolos ini kita akhirin juga programnya. Kita akan tarik ke pengakhiran program. Jadi programnya itu seluruhnya sudah selesai. Nah, jika program sudah selesai, maka hasil proyeknya sudah benar. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya soal nomor 1. Saya akhiri, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.